Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Beruntunglah kita ngaji, baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad akhirul zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, dikubur mendapat aman. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat, bacakan banyak salawat, salawat pada nabinya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa ingin bahagia dunianya haruslah mencari ilmu. Siapa ingin bahagia akhiratnya haruslah mencari ilmu. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Amin. Lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayah itu surat Al-A'raf ayat 172. Nanti lihat ya Bu ya di Al-Quran. 172 surat Al-A'raf.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Ngantuk ya Bu ya? Coba pegang tangan temennya, ininya, punggungnya temennya, Ibu. Yuk, colek-colek, Ibu. Wahai sahabatku, kalau ngaji jangan ngantuk, ya Bu. Sebelahnya gantian, ya Bu. Pegang tangan temennya, ya Bu. Wahai sahabatku, aku tidak ngantuk, aku segar mau nerima ilmu yang manfaat. Kita nanti bersama-sama di surga ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasanya nenek-nenek hari gini kan wayangnya molor ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Ya Bu, walaupun kita siang hari ini ya Bu, ba'da zuhur ya Bu. Orang hari gini banyaknya lagi santai-santai ya Bu. Kita juga di sini nyantai, tapi santainya kita cari bekal akhirat ya Bu, karena santainya kita duduknya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat ya Bu. Tadi Ibu udah tilawah Quran ya Bu, udah kirim hadiah ke ahli kubur. Alhamdulillah udah diiringi dengan baca Aqidatul Mujmalah ya Bu, diiringi dengan apa tadi tuh, Asmaul Husna ya Bu. Alhamdulillah, semoga segala hajat ya Bu, keperluan cita-cita kita ya Bu, dalam urusan kita semuanya selalu diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mah makhluk ya Bu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya Bu. Kita udah hati-hati ya Bu, di jalan ada aja ujiannya ya Bu. Emang kayak begitu ya Bu, semuanya ada ujiannya ya Bu. Tapi ujian itu kalau kita nerima ya Bu, segala sesuatunya ya, takdir dari Allah, insya Allah akan menaik derajat ya Bu. Karena ujian itu orang akan diuji sabar ya Bu. Ketemu orang yang kagak sabaran ya Bu, yang bikin kita ngejengkelin ya Bu. Sabar nggak kita ya Bu? Riyadho sabar tuh pas lempengan bukti nyata di alam sekitar benar-benar kita ngalamin tuh Bu ya. Kan ada orang ngomong sabar, makanya sabar, tapi dia sendiri nggak sabar ya Bu. Ya Bu, bagaimana mau disebut sabar, dia sendiri nggak sabaran ya Bu. Makanya itu tuh riyadho orang apa tuh, banyak bisa orang banyak bicara ya gampang ya Bu, tapi pas lempengan riyadho yang dakwah bilhalnya ya Bu, untuk menunjukkan amaliyah ilmu kita yang sudah kita pakai itu benar-benar diuji kita Bu, diuji sabar ya Bu, diuji ikhlas, diuji ridho ya Bu, diuji tawakal. Itu teh lempengan segala macam yang kita dapat tuh Bu. Kalau lempengan ikhlas, lempengan kita beramal ya Bu, mau dilihat orang kek, mau kagak kek, mau dipuji kek, mau kagak kek ya Bu, tetap kita lurusin niat ya Bu, ikhlas karena Allah. Tapi kan ada orang ya Bu, makanya gue mah ikhlas dong, tapi ya Bu ya kalau giran apa nggak disanjung, nggak disebut namanya ya Bu, ngambek ya Bu. Nah ya itu makanya kalau itu kan ujian ikhlas tuh kayak begitu Bu ya. Dan ujian kalau misalnya kita ridho ya Bu, kita ikhlas, kita tawakal, lempengan misal nih Bu, kan kita dapat ujian temennya misalnya yang benar dia sama-sama, misalnya kita ujian nggak taunya dia yang lulus, kita nggak lulus. Itu kadang-kadang kita yang nggak ikhlas ya Bu, kita yang nggak ridho, nggak suka tuh teman kita yang naik ya Bu, teman kita yang lulus, teman kita yang naik derajat ya Bu, berarti hati kita masih kotor ya Bu. Nah itu tuh ya susah tuh yang kayak begitu tuh Bu ya. Riyadho ya Bu, kita latihan ya Bu, nggak bisa disebut
kita sabar, ikhlas, ya Bu, ridho kalau belum dapat ujian. Kalau ngomong mah gampang, ya Bu. Lempangan kita ujian ngadepin sendiri bisa enggak? Ada kan orang mau ngomong, ih si teteh mah jatuh mulu. Ya siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita juga nggak mau jatuh mulu ya Bu. Kita nggak mau juga sakit mulu ya Bu. Makanya lempangan ada orang misalnya sakit mulu atau apa Bu, itu Bu dia nggak mau sebetulnya Bu. Ya pengen mah orang masih sehat-sehat aja ya Bu, pengennya mah lancar-lancar aja ya Bu, pengennya mah selalu diberikan kemudahan. Tapi kan itu Bu ujian tuh ya Bu, diuji sama Allah, ridho enggak, ikhlas enggak, itu lempangan itu ya Bu, sabar enggak ya Bu. Makanya segala sesuatunya tuh ya Bu, kita sudah sudah bersaksi di alam rahim ya Bu. Tadi yang kita bacakan surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka ya Bu, dan ingatlah ketika Tuhanmu ya Bu mengeluarkan ya Bu mim bani adama apa Bu, keturunan ya Bu, min duhurihim, yang dari sulbi mereka itu, dzurriyyatihim, anak keturunannya ya Bu, wa asyhadahum, semua telah bersaksi ya Bu dalam jiwa-jiwa mereka, ala anfusihim, semua ini kita ya Bu, mau orang yang kafir ya Bu, mau orang yang non muslim, mau kita yang muslim, semuanya jadi alam rahim ya Bu. Makanya itu kita udah ngalamin apa pertama, alam ruh Bu. Sebelum kita masuk ke dunia, alam ruh ya Bu. Belum jadi janin itu namanya alam ruh ya Bu. Nah setelah udah diciptakan di alam ruh, makanya maaf Bu, kalau orang yang di alam ruhnya ya Bu sudah saling mengenal nih, walaupun nanti pas giliran diciptakannya sama Allah, dia adanya hidupnya di mana ya Bu, adanya di mana, pas nanti dipertemukan sama Allah tuh karena pernah ketemu di alam ruhnya, udah kayak soulmate ya Bu, udah kayak bestie ya Bu, karena di alam ruhnya sudah ketemu tuh. Nah kayak kita nih ya Bu, mudah-mudahan benar-benar kita cinta kepada Rasulullah, sudah dipertemukan tuh waktu di alam ruhnya. Makanya kalau ngedengar sholawat langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan gak pernah bosan-bosan tuh ngedengar sholawatan apa baik ya Bu, karena sudah dipertemukan di alam ruhnya. Dan setelah itu lahir di alam rahim tuh. Nah di alam rahim ini alam kedua ya Bu, ketiga di alam dunia ya Bu, nanti masuk ke alam barzah, alam keberapa tuh? Nah, nanti baru alam akhirat tuh. Alam yang barzah tuh begitu panjang Bu. Di dunia mah udah ditentuin 60 sampai 70 itu pun kalau yang nyampe ya Bu ya. Tapi banyaknya ya Bu, ada orang tuanya yang sudah sampai sepuh ya Bu ya, belum dipanggil sama Allah ya Bu, masih umurnya panjang, nggak taunya anaknya. Biar bagaimanapun nggak bisa disesalkan ya Bu ya. Kata dia, kenapa nggak saya yang udah tua yang dipanggil? Kagak bisa begitu ya Bu. Itu berarti nggak nerima takdir dan nggak yakin bahwa Allah lebih sayang dibanding kita orang tuanya Bu. Allah segala sesuatunya maha penyayang. Kalau kita mah sayangnya masih bisa dihitung ya Bu. Nama sama-sama makhluk, sama-sama butuh kan. Nah iya, makanya nggak bisa kita 24 jam ngawasin anak kita Ibu. Tapi Allah maha kuasa mengawasi kita dari melek mata sampai ke tidur lagi ya Bu. Kalau kita ngomongin nikmat Allah, Masya Allah, ini kita makan aja Bu ya Bu, yang kita makan tuh ada yang jadi darah, ada yang jadi daging, ada yang mana yang jadi urat, ada yang jadi, kita nggak tahu tuh kesana prosesnya Bu ya. Tapi subhanallah tuh kita rezeki kita ada yang ikan, ada yang ayam, ada yang segala macam, kita nggak tahu tuh siapa yang ternaknya ya Bu, ikan siapa yang ngambilnya dari laut ya Bu. Tapi subhanallah udah ada di warung ya Bu, kita misalnya beli atau di pasar aja Bu, itu rezeki min Allah, prosesnya juga panjang ya Bu. Kita butuh orang lain ya Bu. Makanya jangan sombong. Tuh di alam rahim nih janin semuanya Bu, kita sudah pernah di alam rahim. Alastu birabbikum, ditanya sama Allah ya Bu, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, aku adalah hambamu ya Bu, engkau adalah Tuhanku ya Bu.
Antakulu yaumal qiyamah, jangan nanti pas di hari kiamat ngomong nih kita, Bu. Ya ada orang yang saya enggak kenal, saya enggak tahu Islam, enggak bisa ngomong kayak begitu tuh, Bu. Karena kita udah bersaksi di alam rahim. Makanya beruntung kita dilahirkan dari keluarga muslim, ya Bu. Langsung diazankan, diiqomahkan tuh. Kan kita kan langsung diazankan, iqomahkan berarti dikenalin lagi tuh sama Allah. Ya Bu. Terus dididik dari kecilnya, ya Bu, dari buayan, ya Bu. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita diindung-indung dulu sama ibu kita kayak gitu, Bu. Ibu di kemana indungnya? Nina bobo. Ya Bu, kita diindung-indung tuh dengan baca sholawat, dengan baca tahlil, tahmid, ya Bu. Dikenalin lagi tuh, ya Bu. Biar terus, ya Bu, kita jalannya lurus, ya Bu. Ibarat kata rel kereta mah, ya Bu. Tapi nanti ada proses, Bu, pembelajaran, ya Bu. Kita masuk tuh, ada TPA-nya, ya Bu, sama guru-guru kita masuk ke pengajian, ya Bu, sampai gede ke pesantren, misalnya, Bu, atau yang sekolahnya, semua itu dididik agama. Jangan nanti inna kunna an hadza ghafilin, karena agar di hari kiamat itu tidak ada yang mengatakan sungguhnya kami Bani Adam, ya Bu, orang yang lengah, ya Bu. Ghafilin artinya orang yang lengah terhadap, ya Bu, keesaan Allah. Padahal sudah dipersaksikan, ya Bu, semuanya kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua janin bayi yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, tergantung kepada orang tuanya, tergantung pendidikannya, ya Bu. Makanya Bu, kalau misalnya kita sedekah nih Bu, kita sama orang tua dibandingkan guru, ya Bu, derajat sedekahnya lipat gandanya lebih besar ke guru, Bu. Jadi kalau misalnya ke orang tua 100, ya Bu, ke guru kita sedekah 900 sekali lipat, Bu. Subhanallah. Karena guru yang memperkenalkan, makanya kita punya orang tua tuh 3, ya Bu. Ya, pertama orang tua kandung, ya Bu. Yang keduanya guru, yang ketiganya mertua. Itu sama-sama harus kita bakti dan kita taat, ya Bu, kepada orang tua. Makanya kalau kita yang suka tawasul kan kita kirim tuh ke ahli kubur kita, ke orang tua kita, ke guru-guru, ya Bu. Dan kalau misalnya masih hidup, ya Bu, orang tua sama mertua jangan beda-bedain, ya Bu. Jangan jadi orang tua biasanya kalau misalnya yang mantu yang jadi bersaing sama mertuanya tuh karena apa, Bu? Dia nggak merasa bahwa orang tuanya seharusnya jadi apa? Orang tua suami seharusnya jadi orang tua kita. Jadi yang tadinya kita kan sama tadinya kan mas suami kan orang asing, ya Bu, ya. Benar nggak? Maaf nih, kayak saya nih dulu berumah tangga umur masih kuliah dulu, saya masih 18 tahunan Bu, udah nikah, ya Bu. Itu kan sama orang tua saya cuma nyampe 18 tahun doang, ya Bu. Kesonoinnya ya lebih panjang hidup sama suami. Padahal tuh tadinya suami orang asing, ya Bu. Tapi makanya tuh sama mertua, Bu, tadinya walaupun orang asing, mahramnya mahram abadi, walaupun misal kita bercerai. Nah, juga menjadi, ya Bu, ya. Nah, jadi kalau mantu ke mertua itu mahram abadi. Misal pun dia misalnya bercerai, ya Bu, suami istrinya, tapi kalau mertua nggak ada bekasnya, ya Bu, nggak batal wudu, ya Bu, tetap masih mertua, ya Bu. Makanya itu kalau di dulunya, ya Bu, dalam waktu zaman jahiliyah, kita nih perempuan bisa diwarisin dulu tuh orang zaman jahiliyah, ya Bu. Makanya dengan adanya hukum Islam, mertua itu mahram abadi setelah ada ikatan pernikahan. Ya Bu, jangan sampai nauzubillah menjalik, ya Bu. Ada yang mertua ini mantu nggak bisa tuh, ya Bu. Kecuali nih, ya Bu, belum diduhul sama sekali, ya Bu.
belum ngerti Bu, belum dijamah sama sekali tuh. Nah, belum diapa-apain, misalnya hari itu nikah langsung dicerai, ya Bu, boleh tuh misalnya mertua. Iya, iya, misal itu belum dijamah, kita bisa ketemu lagi berapa tahun lagi gitu, misalnya gitu. Nah itu ya Bu, makanya tetap tuh itu apa, mahram abadi ya Bu. Kalau misalnya tadinya orang asing ya Bu, tadinya orang luar ya Bu, jadi udah suami istri, maka itu jadi mahram. Yang saya bicarakan hari ini apa Bu tujuannya? Karena kita apa Bu? Untuk saling saling menguatkan tentang apa? Aqaid, tentang keimanan. Ya Bu, ini nih, maaf Ibu, kalau misalnya kita niat ngajinya pengen mengenal Allah, niat ngajinya nih kalau misalnya dari mulai kita bangun tidur tuh Bu, udah nyebut asma Allah, subhanallah ya Bu, kita kan mau bangun tidur dah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, tadinya aku mati kan, ya kan, kita kan lagi tidur kan mati tuh Bu ya, wa ilaihin nusyur, dan sekarang kami dibangkitkan kembali dihidupkan kembali. Itu teh Bu, nikmat Bu. Banyak yang orang tidur nggak bisa bangun lagi, udah bisa duduk, alhamdulillah ya Allah bisa duduk. Banyak orang yang pas bangun tidur udah nggak bisa duduk lagi Bu, turun dari ranjang, alhamdulillah ya Allah ya Bu. Kaki walaupun kayak begini bisa masih Alhamdulillah masih punya kaki Bu, alhamdulillah, masya Allah. Bayangin Bu, kita keduduk kayak begini sakit banget, apalagi punya kaki Bu. Syukur nikmat, ngeliat kaca, alhamdulillah ya Allah ya Bu. Walaupun ada belek-belek itu Bu, udah alhamdulillah ya Allah, dihidupkan kembali ya alhamdulillah ya Allah ya Bu. Masih sempurna, karena kan ada Bu orang pas giran melek matanya udah nggak bisa dimelekin lagi, udah rambetek apa Bu, ada penyakit mata kan, repot ya Bu. Nah kayak kemarin teman saya tahu-tahu apa katanya, jadi anunya gelap Bu, jadi matanya langsung gelap, nggak bisa lihat, remeng-remeng ya Bu. Itu makanya tuh subhanallah Bu, sebut apapun udah langsung kita melek mata, udah alhamdulillah, ngapa-ngapain alhamdulillah ya Allah. Ketemu air nih di kamar mandi, alhamdulillah ya Allah, di kamar mandi ada air. Bayangin Bu, kalau nggak ada ya Allah, alhamdulillah ya Bu, pas kita mau cebok alhamdulillah dapat gayung, alhamdulillah masya Allah Bu, itu teh nikmat. Coba kalau misalnya ibu mau cebok gayung repot. Walaupun sekarang ada shower ya Bu ya, misalnya ada itu, tapi kan nggak semuanya orang punya kan ya Bu ya. Itu teh nikmat ya Bu. Kaki kita ngelangkah mau ke kamar mandi ya Bu, kita ngelangkahin kaki kiri apa Bu, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'itsi. Ya Allah, dengan namamu ya Bu, tolong aku mohon perlindunganmu ya Bu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Subhanallah, itu teh nikmat Bu. Coba kita kamar mandinya jauh, karena pernah saya ke KN Bu. Namanya juga di daerah kampung, apa namanya, rumahnya di mana ya Bu, itunya apa, kamar mandinya di mana, dekat kali ya Allah, mana gelap, mana iseng Bu, masya Allah. Itu bayangin Bu, alhamdulillah tuh Bu, kita sekarang air tinggalnya klek ya Bu, nggak pakai nimba, subhanallah. Pokoknya ngapa-ngapain Bu, ucap bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu tanda syukur kita dan tanda keyakinan kita ya Bu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nggak begitu, maaf Bu, kadang orang suka mengandalkan apa, kepintaran ya Bu, kadang ngandalin apa Bu, tenaga, kadang ngandalin kecantikan ya Bu. Itu semuanya apa, terbatas Bu. Cuma maaf nih Bu, kayak saya nih, ini kan kaki ini semuanya kan anuan Allah ya Bu, kuasa Allah ya Bu. Kita bisa begini juga alhamdulillah, bisa melangkah alhamdulillah ya Bu, kejeduk juga alhamdulillah ya Bu. Semuanya itu kan
qadarullah ya Bu ya. Nah itu nih Bu, maaf ya Bu, kita bisa ngangkat tangan juga alhamdulillah ya Allah ya Bu, bisa ngangkat tangan. Maaf Bu, kemarin ya Bu, saya punya jamaah ya Bu, tahu-tahu kaku badannya nggak bisa ngangkat, buat pakai baju juga repot Bu. Masya Allah tuh, ngapa-ngapain bukan nikmat Allah, syukurin yang ada ya Bu. Kita begini nih ya Bu, gosok-gosok badan tuh ya, kita mandi ya Bu, alhamdulillah sambil baca apa Bu, Allah mastur aurati wa amini rawati, ya Allah tutupin aib-aib kami ya Bu ya. Kita kan banyak aib, banyak dosa ya Bu. Nah itu lempengan gegosok-gosok tuh Bu, Masya Allah. Kita bisa nekuk ke sono, nekuk sini kaki tangan ya Bu, Masya Allah. Itu teh nikmat Bu. Saya timbang kayak begini aja Masya Allah, Masya Allah ya Bu. Subhanallah ya itu. Makanya Bu, kita makin terus ya Bu mengingat-ingat ya Bu nikmat yang ada di diri kita, maka makin mengenal Allah. Jangan mengandalkan kepinter. Maaf, tidak mengandalkan kepinteran. Kalau misalnya kejeduk aja ya Bu, terus amnesia, pinternya di mana? Hilang. Ya Bu, ngandelin kecantikan, thread aja ya, baret tuh, kena kaca, Masya Allah, bopeng akhirnya. Ya Bu, kayak kemarin ya Bu, ngandelin kecantikan, nggak taunya kena penyakit apa tuh? Cacar, katanya cacar Singapura, Masya Allah Bu, jauh banget ibu cacar. Itu bocah kata cacar Singapura, habis mukanya Bu, yang tadinya Bu, yang tadinya kinclong, yang tadinya dipuja-puja ya Bu. Nah makanya tuh Bu, di glowing itu semuanya ya Bu. Tapi kalau Allah udah mau cabut tuh ya Bu, karena terlalu mengandalkan mempertuhankan kecantikan itu Bu. Jangan sampai kita mengandalkan Tuhan kecil ya Bu. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa-ngapain dengan bismillah ya Bu, selalu syukur, ucap alhamdulillah, ngapain aja Bu. Karena nih ada Ibu, menurut dokter Asep yang di Bandung tuh, dia punya pasien Bu, Masya Allah, diuji banget tuh Ibu orang tuanya. Jadi punya anak yang palanya makin membesar tuh Bu, Masya Allah. Tapi subhanallah tuh dia punya orang tua, walaupun anaknya dalam kondisi apapun, ucapin alhamdulillah ya Bu. Anaknya habis dioperasi, alhamdulillah ya Allah. Terus kedip begini doang, alhamdulillah ya Allah, matanya masih kedip ya Allah. Walaupun masih itu anak kan namanya penyakit kayak begitu pasti ya Bu, biaya gede ya Bu, kondisi mental kita juga kudu kuat ya Bu. Tapi Masya Allah tuh dia punya suami, ngapa-ngapain tuh anak dalam kondisi apapun, alhamdulillah ya Allah ya Bu, tangannya udah bergerak, alhamdulillah ya Allah. Apa yang itu dilihat menurut dia bisa menghidupkan tuh anak ya Bu, walaupun kondisinya anak kayak begitu, ucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, putus-putus Bu. Sampai tuh anak akhirnya dioperasi lebih cepat lagi ya Bu, dibanding diperkiraan dari dokter. Kita nggak sepira Bu, makanya lempengan kita sakit Bu, dapat ujian, melihat tuh ke rumah sakit lebih parah dari kita ya Bu. Maka itu banyak syukur akhirnya di situ Bu. Misal kita pahit-pahitnya kita lagi dikejar-kejar utang ya Bu, ataupun kita lagi tongpes ya Bu, lagi kanker ya Bu, kalau lagi kantong kering ya Bu, sekantong-kantong keringnya kita alhamdulillah masih ketemu air Bu, alhamdulillah ya Allah masih bisa minum ya Bu, masih ketemu nasi, alhamdulillah ya Bu. Maaf, masalah itu bukan untuk kita hindari Bu, masalah harus dihadapi, kita pasrahkan kepada Allah ya Bu. Makin dekat tuh sholat tahajudnya ya Bu, diperpanjang ya Bu, baca Qur'annya, qiyamul lailnya ya Bu, saumnya. Ini mah jangan udah ada masalah makin jauh sama Allah, yaitu makin stres nanti ujung-ujungnya, karena kita nggak bisa melakukan sesuatunya bukan izin Allah. Kalau bukan izin Allah, makanya kalaupun kita ada masalah ya Bu, sepahit apapun, segetir apapun, hadapi ya Bu.
dengan penuh syukur, sabar, dan husnudzon. Ntar juga Allah selesaikan. Selama ini kita lagi edan begini juga masih Allah selesaikan kan Bu? Ya Bu, apalagi kita eling, apalagi kita ingat kepada Allah. Ya Bu, makanya ya Bu, kita harus makin ada masalah itu makin mengenal Allah. Apa Bu? Masa-masa mengenal Allah. Tapi jangan kebalik Bu. Misal lagi masalah banyak, ya Bu, rajin duhanya, rajin tahajudnya, ya Bu. Kelar masalahnya, kelar juga tahajudnya, kelar juga duhanya, rugi, ya Bu. Ntar kesono ini akhirnya masalah datang lagi, ya Bu. Pusing lagi, ya Bu. Nah ya makanya harus istiqomah walaupun ibarat kata tahajudnya 2 rakaat, ya Bu. Istiqomahin aja, ya Bu. Ada masalah, nggak ada masalah, saya butuh Allah. Bu, bukan Allah butuh kita, tapi kita butuh Allah. Ini ngaji mau banyak mau sedikit, saya butuh Allah. Saya butuh ditolong Allah. Teteh ngaji, siapa yang ngaji gitu. Aing mah kapan-kapan gitu. Kapan nungguin di kapanin kata potati itu kata. Ya Bu, biarin Bu yang kagak mau udah, ya Bu, yang penting kita udah ngajak, ya Bu. Iya ngaji, bari ngajak, jangan ngejek, buru-buru, ya Bu, kita mau kemana-mana. Punten teh, ya kita nih sekarang ada pengajian di Watuki, ya kita sekedar Bu, sekedar ngerangkul, jangan mukul, bilangin aja Bu, ya sama saudara, karena nanti ya Bu, karena nanti ditanya, ya, hei kamu, kenapa kamu nggak bilangin tetangga kamu, gitu, nanti sama malaikat, padahal kamu rajin ngajinya. Ngaji itu ke surga bukan sendiri-sendiri Bu, ya, dia mau kagak ngaji, mau kagak, yang penting udah bebas tuh. Kewajiban kita dakwah Bu, dakwah, ya Bu, kudu ngajak. Ya iya ngaji. Oh ngaji libur katanya gitu. Alhamdulillah Bude, itu ada ganjarannya, jangan ngomel, ya Bu. Panas-panas nyampe sini katanya libur, katanya gitu, nggak taunya ada yang berdukanya Bu, lagi berduka di Jakarta. Alhamdulillah kita udah nyampe sini, itu ganjarannya Bude, ganjaran jalannya, ganjaran niatnya tetap dicatat kalau kita ikhlas. Kalau nggak gerutu dihapus lagi ntar Bude. Nah iya, mendingan panas di dunia ketimbang nanti panas di akhirat Bu. Iya nggak apa-apa budaya, jangan apa Bu, jangan senewen ya Bu, jangan marah ya Bu, biarin itu panas-panas ya Bu. Saya panasnya di dunia masih bisa tahan, ada payung ya Bu, masih bisa neduh. Nanti mah kalau di akhirat saya nggak tahu ya Bu. Kayak kemarin saya ngomong sama tetangga ya Bu, karena kalau dia asal saya ngaji di depan rumah cuma bolak-balik warung, bolak-balik warung, kata saya kayak itu kan namanya kayak kedebong pisang ya Bu ya mah. Nah, apa namanya, jasadnya mah hidup ya Bu, tapi ruhnya mati tuh. Saya bilang pas dia lagi main ke rumah, punten Ibu katanya gitu, ini saya lagi masih bisa ngomong, Ibu juga masih bisa dengar, kata saya gitu. Ini sama-sama watawa sabil haq watawa sabil sabar. Kalau ada pengajian jangan malu-malu, kata saya gitu, mampir ke sini, kata, malu teh kata gitu. Jangan sampai kita nih kenal di dunia, nanti di akhirat agak kenal. Karena nanti di akhirat akan digolongkan sama-sama yang seperjuangan Bu, sama-sama yang ada di kaum muslimin muslimat, ya golongan itu. Tapi orang yang munafik ya ngaku Islam tapi nggak ngerjain, ya itu golongannya kayak begitu ya Bu. Nanti akan tersaring Bu ya Bu, nanti akan tersaring. Tapi tetap kita watawa sabil haq watawa sabil sabar ya Bu, kita saling ya Bu mengajak ya Bu, jangan ngejek. Kita bilang jangan sampai kenal di dunia, nanti di akhirat kagak
agak kenal. Kan nanti masing-masing Bu, nafsi-nafsi. Jangankan orang lain, keluarga sendiri Bu, yang wajib kita dakwahkan. Ya Bu, suami malas, anak lagi malas, kita dakwah. Sekedar Bu, nasehatin dan langsung diiringi doa. Misalnya Bude tadi, lu ngaji juga agak benar, mendingan gua yang kagak ngaji gitu. Makanya saya belum benar. Panas-panas ngaji gitu ya. Alhamdulillah Bude, ya Bu, saya mah panas di dunia, alhamdulillah masih bisa tahan, masih ada payung, ya Bu. Yang saya pikirin nanti panas di akhirat, nggak ada tempat neduh, ya Bu, kecuali kita dalam perlindungan Allah, ya Bu. Karena itu Mbak Bude, ini kaitannya dengan iman tuh Bude, ya Bu. Kalau kita iman, yakin, ya Bu, nanti namanya ada hari pembalasan, ya Bu. Yakin tuh begitu panjang tuh di alam barja, kita nggak tahu kapan hari kiamat datangnya, itu teh lama, ya Bu. Sekarang ibu bayangin tuh, ya Bu, orang yang kakek nenek kita dulu sampai Nabi Adam tuh udah berapa miliaran tahun, ya Bu. Kalau misalnya sampai dunia kiamat, kan itu masih di alam kubur, masih di alam barja, ya Bu, nungguin hari kiamat. Sedangkan batas umur kita lama-lamanya 60 sampai 70. Itu pun kalau yang nyampe. Kalau yang kagak nyampe lamaan di alam kubur, ya Bu, ngerinya itu tuh Bu, ya. Karena kita rumasa banyak jangan rumasa bisa, ya Bu. Dan i'tiqad kita nambah kuat, ya Bu. Kalau misalnya kita makin selalu disiramin, ibarat kata kayak pohon mah Bu, yang tadinya pohonnya udah layu, ya Bu, udah rusak, ya Bu, tapi kita ganti tanahnya dengan tanah yang baru, ya Bu, kita pupuk, kita sirami, itu lama-lama pohon akan bagus lagi nggak? Nah iya, begitupun dengan hati kita nih Bu. Kadang-kadang kita kan hati kita ada gremet jengkelnya, ya Bu, ada gremet hati iri dengkinya, ya Bu, ada gremet hati hasutnya. Itu teh kotoran-kotoran hati itu ada di kita, nempel Bu, dimanapun dia sebagai orang mu'alim ke, orang yang awam ke, pasti ada ketempelan penyakit hati. Nah makanya salah satunya pengobat hati itu kumpul sama orang-orang soleh, ya Bu, baca Quran dengan maknanya, ya Bu, qiyamul lail, ya Bu, diperpanjang, ya Bu, zikir malam diperpanjang, terus saum, itu salah satu pengobat hati. Ini hati kita nih kan kotor baik, ya Bu, ya. Rumah aja kudu dibersihin, ya Bu, apalagi urusan hati yang gak kelihatan, ya Bu. Makanya ini salah satu pembersih, ya, jiwa kita dari hati-hati yang kotor. Semoga dengan wasilah yang kita di sini Allah berikan hati-hati yang mutmainnah, ya Bu, diberikan hidayah, ya Bu, yang tadinya nggak sabaran, ya Bu, biar jadi sabar, yang tadinya kurang tawakal biar jadi tawakal, ya Bu, yang tadinya kurang ridho, ya Bu, Allah izinin, ya Bu, kita menjadi orang-orang yang ridho akan ketentuan takdir Allah, ya Bu, yang tadinya kurang ikhlas, ya Bu, Allah bimbing hati kita dalam beramal, ya Bu, apapun kerjaannya kita mencari ridho Allah, belajar ikhlas, belajar terus sampai mati Bu. Karena yang namanya godaan tuh minal jinnati wanas, ya Bu, dalam bentuk jin maupun manusia. Lu ngapain ngaji siang-siang, panas-panas, ya Bu, mendingan ke rumah gua, ya Bu, ngerujak, ngebaso, yang Bu enak. Itu tuh minal jinnati wanas, ya Bu. Ya mendingan ngopi katanya gitu, ngapain panas-panas ngaji gitu. Nah itu apa minal jinnati wanas dimanapun ada, ya Bu. Nah jangankan orang jauh, orang dekat juga bisa jadi minal jinnati wanas, ya Bu, bisa jadi jinnya, ya Bu. Orang rumah sendiri, kita mau sedekah jangan banyak-banyak, besok lagi banyak urusan, ya Bu, belum arisan, belum ini katanya. Nah itu tuh Bu, bikin kita jadi Bu, kagak jadi sedekah, ya Bu. Dimanapun tempat, dimanapun kita lagi beramal tuh minal jinnati wanat nempel, ya Bu. Makanya kita juga kudu kuat, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bu, langsung ya Bu, minta
kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, ya Bu, yang terkutuk, ya Bu. Ngapa-ngapain ya Bu? Baca Bismillah akhiri dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya Bu, terparti, ya Bu, dalam diri kita mengenal Allahu syahidu, Allah menyaksikan kita, Allahu nadiru, Allah melihat kita, ya Bu. Ngapain aja selalu, mau yang gelap, mau yang kita lagi ngapain aja, ya Bu, Allah maha melihat. Makanya yakin tuh dengan apa Bu? Dengan hari pembalasan. Ramaya mal mithqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Ya Bu, apa yang kita perbuat sekecil apapun kalau kebaikan pasti akan kembali ke diri kita. Oh iya, makasih. Yang bawahnya atas bagian aja. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan iman Islam kita, ya Bu, sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Ibu bapak serta saudara, cobalah dengar ini cerita ini bukti dan nyata bakal terjadi ke diri kita, bakal terjadi ke diri kita. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Itulah dia namanya jasad, karena sudah menjadi mayat. Orang ramai datangnya lawat, hanya sekedar ingin melihat, hanya sekedar ingin melihat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Iya. Nastaghfirullahaladzim wa fana ya karim wa fana ya rahim ya rahman rahimin irhamna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah